Salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desi Elena Sitompul dengan NPM 2117031093. Asal sekolah saya dari SMA swasta RK Bintang Timur Rantau Prapat, Sumatera Utara. Hobi saya ialah bernyanyi, olahraga, serta menulis. Alasan saya memilih jurusan matematika ini, yang pertama dikarenakan saya suka berhitung, yang kedua dikarenakan peluang kerja lulusan sarjana matematikawan ini sangat luas, yang ketiga karena dapat membentuk karakter saya lebih sabar serta pantang menyerah. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah singkat bahasa Indonesia dan kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Pada Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan, dan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36. Dengan adanya Undang-Undang Bahasa diharapkan semakin mengukuhkan dan memperkuat kedudukan bahasa Indonesia, memberikan suatu kejelasan dan penyatuan pemahaman tentang seperti apa bahasa Indonesia yang kita gunakan di masa sekarang, dan kita sebagai warga negara yang baik harus mematuhi secara rasional peraturan yang berlaku di negara kita. Hal inilah yang membuat saya yakin bahwa kebijakan dalam undang-undang dan peraturan presiden dapat menjamin bahasa Indonesia tetap eksis ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.